Bayangkan sebuah partikel kecil seperti proton melesat ke tanganmu dengan 99,99% kecepatan cahaya. Apa kamu akan merasakan sesuatu ketika partikel itu mengenaimu? Pada 15 Oktober 1991, sebuah partikel misterius melesat di angkasa dengan kekuatan seluruh bintang yang dikemas dalam atom-atom kecil. Energinya 40 juta kali lipat energi proton terkuat yang pernah dihasilkan oleh pemercepat partikel tercanggih seperti Large Hadron Collider. Selain itu, lajunya pun sangat cepat. Jejak cahayanya bahkan menembus batas kecepatan partikel. Menurut sebagian ilmuwan, partikel yang bergerak secepat itu pada akhirnya akan melambat. Tapi yang satu ini tidak mengikuti aturan. Partikel ini terus melaju sedikit lebih lambat dari kecepatan cahaya. Ilmuwan John Lindsley sangat terkejut dan berseru, "Oh my God!" saat pertama kali melihat data ini. Jadi begitulah mereka menamai benda ini partikel "Oh my God". Sekarang bayangkan sebuah partikel normal seperti foton melintasi antariksa bersama pembalap gila ini. Nah, partikel OMG memiliki energi 100 kuintiliun kali lebih besar daripada foton. Dari sudut pandang kita di bumi, foton membutuhkan waktu lebih dari 215.000 tahun untuk bisa mengejar sedikit saja. Jika melihat energinya, partikel ini seperti bola bisbol yang dilempar dengan kecepatan hampir 97 km per jam, yang pasti akan sakit jika mengenai tangan kosongmu. Tapi yang mengejutkan, jika partikel OMG diarahkan padamu, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Partikel itu hanya akan menembus tanganmu. Partikel ini bisa menyebarkan beberapa partikel lain di sekitarnya, tapi secara keseluruhan, dampaknya tidak akan terlihat. Dan itu semua karena cara kerja sinar kosmik. Saat berada di antariksa, ada banyak sekali partikel tak terlihat yang melesat di sekelilingmu dengan kecepatan sangat tinggi. Partikel-partikel itu seperti bola energi yang sangat kecil dan bermuatan super. Partikel-partikel yang bergerak cepat ini disebut sinar kosmik. Kita biasanya menjumpai akibat dari tarian atmosfer mereka di permukaan laut. Sebagian besar sinar kosmik terdiri dari proton tunggal dengan sedikit partikel yang lebih berat. Semakin tinggi energinya, semakin langka sinar tersebut. Sinar-sinar ini berasal dari berbagai tempat di alam semesta. Ada dua jenis sinar kosmik. Sinar kosmik galaksi dari luar tata surya kita dan partikel-partikel energetik yang dipancarkan matahari. Kita sebagian besar terlindungi dari partikel-partikel tersebut berkat gelembung magnetik bumi, magnetosfer. Perisai pelindung ini membelokkan banyak partikel bermuatan, termasuk sinar kosmik, menjauhi planet kita atau mengarahkannya ke daerah kutub. Dan coba tebak, apa yang disebabkannya di sana? Aurora borealis yang terkenal dan indah. Cahaya utara yang sering kita lihat di daerah Arktik dan Antartika ini disebabkan oleh pelancong dari luar angkasa. Tapi bukan berarti tidak ada satupun yang mencapai planet kita. Faktanya, kita dikelilingi oleh sinar kosmik di mana-mana. Ribuan sinar ini menari-nari di sekeliling kita setiap detik. Dan tidak hanya mengelilingi kita, tapi juga menghantam dan menembus tubuh kita. Meskipun demikian, kita tidak merasakan apapun. Itu karena meskipun partikel-partikel ini sangat energetik, ukurannya sangat kecil dan bermassa rendah. Bahkan, ukurannya begitu kecil hingga sering melewati ruang di antara atom-atom dan bahkan di dalam atom itu sendiri dengan interaksi yang minimal. Karena itulah kita tidak mengetahui keberadaannya sebelum tahun 1910-an. Dulu para ilmuwan menemukan bahwa udara di lapisan atas langit memiliki hal istimewa yang disebut ionisasi. Ionisasi adalah saat atom atau molekul mendapat atau kehilangan muatan listrik dan berubah menjadi ion. Sederhananya, ini seperti memberi muatan positif atau negatif pada benda netral, baik atom atau molekul. Partikel bermuatan ini kemudian dapat melakukan beberapa hal menarik. Sebagai contoh, partikel bermuatan berperan besar dalam kelistrikan, memungkinkan benda-benda seperti lampu dan perangkat elektronik berfungsi. Para ilmuwan ingin tahu dari mana ionisasi berasal. Awalnya mereka mengira itu berasal dari benda-benda radioaktif di dalam tanah. Namun kemudian pada awal tahun 1900-an, beberapa ilmuwan menaiki balon udara dan menemukan bahwa ionisasi meningkat semakin tinggi mereka terbang. Ternyata sesuatu dari luar angkasa, tapi bukan matahari, menjadi penyebab ionisasi ini. Para ilmuwan mempelajari banyak hal tentang hal ini selama bertahun-tahun, seperti dari mana asalnya dan terbuat dari apa. Dan begitulah sinar kosmik ditemukan. Partikel OMG misterius yang kita bicarakan adalah salah satu sinar kosmik.
partikel ini terdeteksi oleh kamera Fly's Eyes di Utah pada tahun 1991. Dan hingga kini, partikel ini memegang rekor sebagai sinar kosmik berenergi paling besar yang pernah ditemukan. Tentu saja hal ini memicu rasa penasaran para ilmuwan. Mereka ingin tahu dari mana partikel supercharged ini berasal dan bagaimana kecepatannya bisa sangat luar biasa. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Dan semakin mempelajarinya, semakin banyak hal aneh yang mereka temukan. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa waktu sendiri meregang untuk partikel ini karena saking cepatnya ia melaju. Relativitas khusus, sebuah ide yang diciptakan oleh Albert Einstein, mengatakan bahwa ketika kita melaju dengan cepat, hal-hal aneh akan terjadi. Dan ketika mendekati zona kecepatan cahaya, waktu mulai bertindak aneh. Sebagai contoh, jika partikel OMG memulai perjalanannya dari titik yang berjarak 1,5 miliar tahun cahaya, bagi partikel tersebut akan terasa seperti hanya 2 hari berlalu ketika partikel tersebut sampai di bumi. Sejak para ilmuwan menemukan partikel Oh My God ini, mereka telah menemukan ratusan peristiwa superenergetik serupa yang terjadi di antariksa. Tapi sangat sulit untuk mengetahui kenapa partikel-partikel itu bergerak seperti itu. Semua teori memiliki masalah dan hambatannya masing-masing. Salah satu teori adalah supernova, yaitu ledakan bintang masif yang memiliki medan magnet dan energi. Akan tetapi, sepertinya energi yang besar itu pun tidak cukup untuk menciptakan partikel OMG. Kemungkinan utama lainnya adalah Centaurus A, galaksi aktif yang berada dekat. Tapi bukti-bukti untuk yang satu ini cukup rumit karena medan magnet Bima Sakti mengubah jalur sinar kosmik. Tentu saja ada beberapa kemungkinan luar biasa dan eksotis, seperti cacat topologi dari dentuman besar atau interaksi misterius dalam materi gelap. Para ilmuwan juga mengeksplorasi ide-ide liar. Entahlah, mungkin jawabannya memang di luar perhitungan ilmu fisika. Astrofisika energi tinggi juga sangat membantu untuk mempelajari dan memahami sinar kosmik. Ini adalah bidang studi yang mengeksplorasi hal-hal berenergi sangat besar di antariksa, seperti peristiwa kosmik yang ekstrim. Para ilmuwan tertarik untuk memahami bagaimana sinar kosmik terhubung dengan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di sana. Sayangnya, bahkan setelah hampir 30 tahun meneliti, asal-usul sebenarnya dari partikel OMG masih menjadi misteri. Untungnya penelitian terbaru mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk mengenai jawabannya. Di gurun pasir luas di Utah, ada yang disebut teleskop array. Alat ini mencari partikel super cepat yang disebut sinar kosmik berenergi sangat tinggi. Bayangkan kisi-kisi detektor yang sangat besar tersebar di gurun pasir, mengawasi partikel-partikel sepanjang hari. Dan inilah yang ditemukan baru-baru ini. Ada area khusus di rasi bintang Ursa Major. Awalnya para ilmuwan tidak terlalu memikirkannya, tapi kemudian mereka menganalisis data secara menyeluruh dan menyadari bahwa area itu penting. Area luar biasa ini adalah titik hangat, tempat sinar kosmik itu mungkin berasal. Dan hampir pasti itu memang benar-benar ada. Kedengarannya seperti sumber energi alam semesta yang tersembunyi, tapi apakah sumber ini dan kenapa bisa ada? Sinar kosmik tidak hanya menarik bagi para astronom, tapi juga memiliki fungsi di bumi. Pada tahun 2017, para peneliti menggunakan sinar kosmik untuk menemukan ruang kosong tersembunyi di Piramida Agung Giza. Mereka menggunakan tomografi muon, sebuah metode yang meneliti sinar kosmik yang menembus benda-benda padat. Dan dengan cara inilah rahasia struktur kuno tersebut terungkap. Para ilmuwan juga menggunakannya untuk melihat ke dalam gunung berapi. Metode yang digunakan sama dengan pada piramida. Ketika sinar ini melewati gunung berapi, para ilmuwan dapat mempelajari pergerakan sinar untuk memetakan apa yang ada di dalamnya. Hal ini membantu para peneliti untuk mengetahui letak material yang berbeda di dalam gunung berapi dan mengawasi tanda-tanda keaktifannya. Nah, semakin kita mempelajarinya, semakin banyak misteri alam semesta yang kita ketahui. Para ilmuwan harus membuat detektor lebih baik agar mempelajari lebih banyak lagi. Berkat segala teknologi baru, mereka mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Jadi mari kita tunggu apa lagi yang akan mereka temukan di masa depan.